Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni Ya Sayyidi wa Rabbi wal ahla wal awlada wal lamina bil wahidiyati fi fadli dzil ula ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wassalam ya aman bihi qad urifal khallaqu laula kama khuliqatil khalaiq min rikal khulqu jami'an khuliqu wa anta min nurilladzi qad khalaqu ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in anzal imam al-anbiya al-mursalin ya ayyuhar rasul ya Muhammadu ya sahibal maqami ya Mahmud ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa'u kullu syafi'in huwa minka yashfa'u ya ayyuhal salamullah alaika rabbi bi'iznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil aliyah ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil amama muslimin bil wahidiyati li rabbina ya Rabbana fir yasir ibtawahdina qurrib alif bainana ya Rabbana qurrib alif bainana ya Rabbana qurrib alif bainana ya Rabbana amma ba'du. Al-Mukarramin wal Mukarramat, para bapak, ibu pramu perjuangan Waidiyah, Al-Mukarramin wal Mukarramat, para bapak Khadimul Waidiyah, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan imam jamaah al-mukarramin al-mukarramat, para bapak, ibu perwakilan Waidiyah di luar negeri dan semua pengamal Waidiyah baik dalam negeri maupun luar negeri yang kami hormati. Alhamdulillah kita bersama-sama mendapat taufik hidayah dari Allah
sehingga kita bisa melaksanakan mujadah kubro gelombang yang kelima dengan cara ritual. Mudah-mudahan mujadah kubro kelima ini betul-betul sebagai mujadah yang sempurna, yang menyempurnakan mujadah kubro sebelumnya, sehingga mujadah kubro ini diberi manfaat barokah yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau segala zaman wa awanihim wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa ata alaina min marwatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amattana bi amdatihim kama yalqu bika wa bihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita, sehingga mujadah kubro ini betul-betul diterima, diridhoi oleh Allah SWT. Para bapak, para ibu yang kami hormati, gelombang kelima ini gelombang yang diperuntukkan oleh bapak-bapak. Karena itu mari, dan gelombang kelima ini gelombang yang secara umum seluruh pengamal mengikuti. Hendaknya bapak punya peran lebih daripada yang lain, di mana malam ini tanggung jawab bapak-bapak. Jika ini nanti diterima, mudah kalau kita nanti akan diterima menjadi mujadah kubro yang husnul khotimah. Tapi jika kubro ini tertolak akibat zalim kita, maka menjadi mujadah kubro yang su'ul khotimah. Mari sebelum kita jauh melakukan mujadah kubro ini, hati kita atur, kita tata. Lillah billah, lil rasul bil rasul, lil ghus. Dan lillah billah, lil rasul bil rasul, lil ghus bil ghus, inilah puncak tujuan daripada perjuangan kita, yaitu bertauhid yang kamil. Tauhid orang yang kamil imannya, artinya bebas dari semua syirik dan dosa-dosa tentang ketauhidan. Masih ditambah lagi, yu'ti kulla dzi haqqin haqqah, mengisi bidang-bidang kewajiban sesuai dengan hak dan kewajiban kita, sehingga dalam kehidupan kita ini tertata dengan baik, satu kewajiban satu dengan kewajiban yang lain, saling isi mengisi. Itulah yang diajarkan Mbak Yai Mu'allim Sholawat Aidiyah. Tidak ada satu keimanan dalam teori ketuhanan dimanapun juga
yang paling tinggi kecuali iman yang telah bebas daripada pengaruh ego dan anania. Manusia semua diberi ego, anania, diberi rasa aku kuat, aku berkuasa, aku ini dan itu, aku diberi kemampuan, aku pandai. Bahkan sebaliknya aku lemah, aku bodoh, aku fakir. Semua bentuk aku adalah realitas sebuah kesyirikan kepada Allah. Karena pada hakikatnya manusia tidak punya kekuatan baik untuk berbuat baik ataupun berbuat jelek. La haula wala quwata illa billah. Ini ajaran tauhid. Walaupun ajaran syariah ada diajarkan ikhtiar untuk melakukan seluruh kebaikan, menghindar dari kejelekan. Tapi usaha mencari kebaikan dan menghindar itu pun pula juga nggak boleh diaku dan harus dinyati ibadah kepada Allah. Jika ini bisa kita pegang, bisa kita terapkan di hati kita, maka kita akan dijadikan Allah manusia yang sempurna imannya, manusia yang bebas dari dosa-dosa, menyekutukan Allah. Dia tidak pernah melihat dan merasa selain Allah punya andil dan kekuatan menyelamatkan dari musibah atau mendatangkan keuntungan. Inilah yang diperjuangkan oleh dia. Maka Mbak Yai mengajarkan harus najalillah dan billah, sehingga kita berbuat, kita bergerak, kita tidur, kita makan, kita bekerja, apapun kita lakukan, kita niati ibadah, hingga semua perilaku diam kita, bergerak kita tercatat sebagai amal ibadah kepada Allah. Dan tidak kita aku bahwa kita mampu melakukan. Inilah para hadirin hadirat yang dihormati para pemirsa, para peserta dari manapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jika ini bisa kita lakukan, maka yang pertama kali kita orang yang telah beribadah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hadir hati kita kepada Allah, senantiasa merasa di hadapan Allah SWT, dan kita bebas dari syirik, menyekutukan Allah dengan siapapun juga. Dan semua perbuatan kita menjadi amal ibadah. Kita tidur menjadi ibadah, kita makan ibadah, apalagi kita sholat, puasa, zakat, semua tercatat ibadah dan bebas daripada nafsu anania yang mengakibatkan syirik kepada Allah. Kualitas hidup inilah kualitas paling sempurna dalam tataran agama, baik Islam apun agama apun juga. Kualitas hidupnya menjadi tinggi sekali, kualitas perbuatannya menjadi tinggi, kualitas amal ibadahnya menjadi tinggi, kualitas doanya pun menjadi tinggi. Maka sesempurna kualitas ibadah dan iman kita itulah yang akan menentukan sejauh mana Allah akan memberikan nur-nur kepada kita, baik nur ilahiyah, nur tauhid, nurul iman, nur amaliyah, bahkan menjadi sebab karena telah kebebasan kita tadi, ibadah kita berlipat ganda, punya nilai-nilai ubudiyah kita. Maka ada dawuh
ibadahnya orang yang senantiasa lillah dan billah ini sama bahkan melebihi ibadahnya orang yang mendapat Lailatul Qadar. Berlipat ganda sama ibadahnya. Maka tak heran para nabi, para rasul, para aulia-aulianya Allah, karena beliau telah mencapai iman yang kamil ini, doanya sangat ibadah. Semua doa-doanya dijabai Allah SWT. Bahkan tidak jarang, belum sampai dia mengangkat tangannya menengadah ke langit, Allah telah mengijabai apa yang dimohonkan kepada Allah. Sehingga seolah-olah alam sekitarnya telah siap membantu, hadir apa yang menjadi keinginan, hajat orang yang telah sempurna imannya menjadi hamba Allah. Karena penghambaan kepada Allah itulah, maka semua makhluk, baik itu makhluk yang bernyawa hidup, makhluk yang tidak bernyawa, semua akan menghambakan. Apa itu disebut rezeki, penyakit, keberuntungan, apapun, jika kita betul-betul menghambakan diri, semua makhluk itu akan siap khidmah membantu kita. Para hadirin yang hormati, karena itu yang kita perjuangkan ini adalah satu perjuangan yang sangat tinggi sekali. Para hadirin pemirsa samiin di seluruh dunia, karena itulah jangan nikmat Allah yang bertinggi ini jangan sekali-kali terabaikan, terlalaikan, sehingga Allah mencabut kembali nikmat-nikmat ini nanti. Para hadirin yang kami hormati, sungguh jika kita telah merasakan lillah dan billah ini, akan dibuka cakrawala yang selama ini tertutup, yang selama ini tidak pernah kita bayangkan. Semua bentuk kemudahan-kemudahan akan dibuka oleh Allah. Para bapak, para ibu, namun mencapai ini tidak semudah kita membicarakan. Hati senantiasa dikuasai oleh nafsu kita. Apalagi yang sebut nafsu ananiyah, nafsu syaitoniyah, yang senantiasa menguasai kita. Nafsu ananiyah yaitu nafsu yang senantiasa mengaku aku, punya satu kekuatan kelebihan, sehingga dia tidak sadar seolah-olah mengaku sama dengan Tuhannya. Tuhan punya iradah, kita punya iradah. Tuhan punya kekuatan, kita punya kekuatan, tanpa kita sadari, walau tanpa kita nyatakan sebagai satu ungkapan kata. Pernyataan perasaan yang merasa aku itu sudah cukup bahwa kita telah mengaku sebagai Tuhan yang nyata. Karena itulah mengapa kita senantiasa hati kita tertutup, karena hati kita terus dikuasai oleh nafsu. Sulit melepas itu. Hanya hidayahnya Allah, hanya syafaat Rasulullah SAW yang bisa menghantar kita. Hanya tarbiyah wa doa dari Al-Ghaus, sehingga Allah menurunkan hidayahnya, membuka hati kita yang gelap ini menjadi terang benderang, menjadi Abdullah yang hakiki, bukan Abdullah yang majazi. Para hadirin hadirat yang kami hormati, karena itu hendaknya lebih rajin lagi senantiasa melatih lillah dan billah dimanapun berada. Mbah Yai dulu sering menganjurkan hendaknya sering melatih istighraq, baik istighraq wahidiyah
ataupun istiqoq ahadiyah harus dilatih dimanapun, di saat apapun kita pegang. Dan karena kuatnya nafsu, kita iltija ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengungsi, mohon perlindungan kepada Rasulullah SAW untuk didoakan kepada Allah semua nafsu-nafsu ananiyah dan syaitaniyah yang senantiasa ngejak maksiat, baik maksiatul jawarih, maksiatul zahiriyah, atau maksiatul qalbi, atau maksiatul iman. Ini ditolong dengan syafaat Rasulullah SAW sehingga dibukakan. Maka itu mari sering-sering terus hati kita tawajuh kepada Allah, tawajuh kepada Rasulullah SAW dimanapun kita merasa berhadapan. Hadir hati kita kepada Allah, hadir hati kita makmum di belakang Rasulullah SAW dengan memperbanyak doa sholawat. Terus dimanapun juga usahakan hati kita tidak lepas membaca sholawat, zikir, sholawat kepada Allah untuk memohon kepada Rasulullah SAW. Jika ini nanti tak diberi, sungguh kita akan bejo kemayangan yang tidak kita bayangkan sebelumnya dan tidak diberikan kepada orang-orang lain yang tidak berusaha untuk mendekat kepada Allah. Para bapak, para ibu yang dihormati, nikmat ini tidak cukup hanya kita terima dan untuk kita sendiri. Tidak cukup kita bisa selamat dari api neraka sementara anak, keluarga dan istri kita masih terbelenggu dengan nafsu dan ananiahnya. Tidak cukup kita hanya menikmati iman yang diberikan Allah kepada kita, sementara saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita masih dikuasai nafsu dan berlarut-larut. Tidakkah kita sadar bahwa apa yang telah kita terima dari Allah dan Rasulullah SAW, setelah kita amalkan, kita terapkan, ini langsung menjadi hak saudara kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah apa yang datang dariku, walau hanya dapat satu kata, satu ayat. Kita diberi lillah dan billah. Kita diberi bi rasul. Kita diberi yu'ti kulladzi haqqah. Ini milik saudara kita, milik anak-anak dan istri kita, milik suami kita, milik tetangga kita, milik semua orang selain kita, baik yang kita kenal atau tidak. Kewajiban inilah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah wa Rasulullah SAW fi daril akhirah. Jika kita lulus, kita bisa dari Rasulullah SAW bersama Mbak Yai. Jika ternyata kewajiban kita ini masih banyak yang kurang, yang belum kita berikan kepada mereka, mungkin kita tidak diperkenankan dari Mbak Yai. Bahkan masyarakat semua akan menuntut, wahai pengawal Waitiyah, kau hanya menikmati lillah dan billah. Tapi mengapa aku temanmu, keluargamu, aku tidak kau berikan lillah dan billah, sehingga aku senantiasa terjerumus doa syirik kepada Allah. Hingga hari ini aku akan dimasukkan neraka oleh Allah karena aku senantiasa berlarut-larut dosa syirik.
yang sebabnya kau tidak mau mengajak kami. Semua nanti akan datang berbondong-bondong dari arah muka, belakang, dari manapun menuntut kita haknya yang selama ini masih kita pegang. Wahai pengawal Waidiyah dimanapun berada, baik di dalam negeri, di luar negeri, sungguh apa yang diberikan Allah pada kita ini haknya mereka, bukan hak kita lagi. Orangnya mereka punya hak menuntut kita, membawa kita, menyeret kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terlambat belum kita sampaikan, kita akan menyesal dan akan berakhir di neraka jahanam karena kita harus menggantikan mereka para hadirat. Mari sepumpung kita masih kuat, masih hidup, kalau bisa dengan lahiriah usaha sedapat mungkin, bagaimanapun caranya harus kita gunakan segala cara untuk mengajak dan menyampaikan ajaran lillah dan billah yang sungguhnya milik mereka. Kalau itu pun tidak mampu, kita mengetok kekuatan batin yakin, berdoa kepada Allah fi ayyi makanin saatin, dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, harus nanti hati kita menangis tawajuh kepada Allah. Ya Allah, aku tidak punya kemampuan untuk mengajak mereka karena aku orang kecil, aku orang bodoh, tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan. Sementara aku tahu ini kewajiban. Ya Allah, bukalah hati mereka hingga mereka menerima ajaan untuk kembali kepada Allah. Jika ini dilakukan para hadirat, nanti orang akan berbondong-bondong datang tanpa kita undang. Mereka datang minta untuk Waidiyah, dan alhamdulillah terus berdatangan tamu-tamu yang datang di Kedunglo untuk minta ijazah Waidiyah. Yang tadi malam semua datang, seminggu yang lalu datang semua minta dituntun diajari Waidiyah. Bahkan alhamdulillah dari kita binti ini terus melaporkan pada saya, kemudian dia oleh Allah sudah diberi mampu muhaddatsah lugatul Quran, bisa bahasa Al-Quran, bahasa Arab, sehingga dia bisa membangun komunikasi dengan orang-orang di Timur Tengah. Dilaporkan pada saya, alhamdulillah di Mesir, di Syria, ada orang yang dibangun komunikasi mau menerima Waidiyah ini. Bahkan ada yang di Mesir ini, dia juga seorang alim, seorang semacam guru atau kiai. Dia juga mengajarkan kajian kitab Al-Hikam di sana. Ya mudah-mudahan dia nanti jadi pengamal dan pejuang Waidiyah. Dia siap mengamalkan Waidiyah. Mudah-mudahan malam hari ini dia juga sedang bersama mengikuti Umrah Kubro dari Mesir dan Syria melalui internet streaming. Saya suruh diberitahu bahwa dia bisa mengikuti streaming walaupun tidak mengerti bahasanya, dan nanti akan kita susul terjemahnya kepada bahasa Arab, kita kirim sehingga dia nanti kalau perlu kita kirim videonya ini. Mudah-mudahan akan berkembang. Di sana sudah gersang, padahal Al-Hikam ini dulu ditalif di negeri Mesir, tapi di sana sekarang sudah gersang. Kita punya kewajiban menyampaikan, dan beliau berusaha ingin berkomunikasi dengan saya langsung, tapi nanti setelah Mujadah 40 hari dan Umrah Kubro, mudah-mudahan nanti bisa komunikasi dan betul-betul dibuka hatinya menjadi berjuang Fafirullah.
Dan saya dilapori di semua pengamal perwakilan luar negeri, baik di Malaysia, di negeri-negeri di Malaysia, Sabah, di Johor, di Kelantan, di Kuala Lumpur, sudah mengikuti dengan khidmah dan menangis. Di Hong Kong dengan beberapa kotanya, di Taiwan, semua melaporkan. Dan alhamdulillah, justru kita tidak melakukan ibadah mujadah kubur ritual ini, mereka semua makin merasakan kualitas ibadah. Banyak yang menangis di luar negeri nanti. Setelah saya terima laporannya, yang mudah-mudahan, wahai saudara kita, pengamal yang di luar negeri, sesungguhnya Allah tidak ada jarak jauh dan dekat. Allah jauh tanpa jarak. Allah dekat pun tanpa bersentuhan. Nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadi. Karena ya Allah, bila betul-betul hati kita hadir pada Allah, baik yang hadir di Kedunglu ini atau yang dari luar negeri, dari negara-negara luar, sama mendapat hidayah taufik dari Allah SWT dengan kalau datang di Kedunglu. Walaupun di Kedunglu sini, jika hatinya tertutup, jauh lebih jauh daripada orang-orang yang di luar negeri. Anak-anak pondok, mari kamu berada di sini, punya kesempatannya lebih. Para khotibul wahidiyah yang ada di sini, mari jangan sampai ayam bertengger di atas lumbung mati kelaparan. Jangan sampai orang yang berada di Kedunglu, anak pondok Kedunglu, bahkan khotimul wahidiyah Kedunglu, dia terpleset tidak mengenal lillah dan billah, hanya mengenal istilah kata lillah dan billah, tapi tidak merasakan lillah dan billah. Itulah ungkapan ayam bertengger di lumbung padi mati kelaparan. Mari malam hari ini kita, kesempatan ini jangan kita sia-siakan, baik yang hadir di sini atau yang dari TV dari luar atau dari streaming dimanapun juga, bahwa ini diikuti di seluruh dunia oleh pengamal wahidiyah. Mungkin saja juga ada yang belum pengamal sedang mengikuti mujadah kita ini. Dan sampai karangunjum kita, saudara kita yang baru saja mengikuti tapi sudah tidak dapat merasakan apa-apa, mari menangis semua kepada Allah. Mujadah kubur yang terakhir ini kita gunakan, terutama mohon kepada Allah dibuka hati kita, dibersihkan hati kita, anak-anak kita, keluarga kita. Namun juga jangan lupa kita punya kewajiban duniawiyah untuk diri kita, keluarga kita, anak kita. Mari kita doakan anak-anak kita, keluarga kita diberi taufik hidayah, diberi kesuksesan. Semua ikhtiar-ikhtiar kita yang belum dibuka Allah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Semua yang belum diberikan Allah, semoga diturunkan malam hari ini. Semua hajat-hajat kita, kalau kita betul-betul menangis, mudah-mudahan akan datang setelah kubur ini. Amin ya rabbal alamin. Mari para hadirat pengamal yang ada di luar sana, Anda datang sering menghadap saya, punya kesulitan, punya kemasalah, mari malam hari ini saatnya kita menangis kepada Allah. Kita getarkan langit dan bumi ini hingga Allah menurunkan taufik hidayahnya dan fadlnya kepada kita. Mari jangan ada di antara kita yang tidak merasa dosa di hadapan Allah, yang tidak merasa membutuhkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah di malam hari ini ada fadl yang agung yang akan diberikan Allah kepada kita bagi mereka yang mau menyiapkan dirinya berada di Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita. Bagi pengamal Waitiyah yang baru di negeri-negeri nan jauh di sana, hadirkan Rasulullah di hadapan kita. Niat makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan terbawa oleh nazrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari berhadirat Mbah Yai di muka kita, guru kita yang membimbing kita. Siapkanlah hati kita hingga dapat menderek Mbah Yai sowan hadapan Allah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa Allahumma kama anta, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nas'aluka Allahumma bi'aqqihi an tulikuna biluj hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya wa tamama mahabbatika wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahabba bi'ilmuk wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabb. Mari sowan kanjeng Nabi, gandol jebak kanjeng Nabi. Kita orang yang zalim senantiasa menangis. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal wa aslamu wa ruhahu adrikni wa qaddalamtu wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inna rudda kuntu syasan ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi wa aslahu wa rukahu adrik wa qadzalamtu abadan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syasana ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul wa aslahu wa rukahu adrik wa qadzalamtu abadan wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syasana ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah
ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya Sayyidi binazrah musilatin hadratil ya ayyuhu salamu alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya Sayyidi binazrah musilatin hadratil ya ayyuhu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya Sayyidi binazrah musilatin hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika mas dallat ilati bi baldati khuzbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika mas dallat ilati bi baldati khuzbiyati ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika mas dallat ilati fi baldati khuzbiyati ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Para hadirat, para sami'in dimanapun berada, mari seluruh dunia dilanda wabah penyakit ini, mari kita doa pada Allah. Karena kezaliman kita hingga Allah makan azabnya, karena perbuatan kita sehingga perbuatan itu ditimpakan pada kita. Idza zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul malapetaka, kerusakan di dunia, dari laut, udara, dari arah manapun juga, sebab perbuatan manusia. Karena itulah Allah menimpakan sehingga mereka mau kembali kepada Allah. Azab ini peringatan dari Allah. Mari kita kembali kepada Allah. Mohon ya Allah, ambillah penyakit ini. Dunia telah kacau balau ya Allah. Kami yang salah, jangan mereka yang diazab ya Allah. Mari ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al lana ma muzra'in bil wahidiyati li rabbil ya Rabbana wir yasir ibtawahlina qarrib alif bainana ya Rabb ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al lana ma muzra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana wir yasir ibtawahdina qarrib alif bainana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al lana ma muzra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana wir yasir ibtawahdina qarrib alif bainana ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah
Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa bi hadhihi mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa bi hadhihi mujada ya Allah wa bi hadhihi mujadatil kubra ya Allah wa bi hadhihi mujadatil kubra ya Allah wa bi hadhil 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 mujadatil kubra ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati usiadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati usiadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadaz zaman wa awani wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin idana hadza waj'al fi ta'siran baligh. Balligh jami'al alamin idana hadza waj'al fi ta'siran baligh. Balligh jami'al alamin idana hadza waj'al fi ta'siran baligh. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Fabirru ilallah Fabirru ilallah Fabirru ilallah Fabirru ilallah Fabirru ilallah Fabirru ilallah Fabirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para hadirin yang kami hormati, para pemirsa dari manapun berada,
Mari kita yakin permohonan tadi diijabahi Allah SWT. Anna inda dhanni abdi bi, aku menurut keyakinan hambaku, kata Allah SWT. Karena itulah kita yakin, dan yakin itu bagian daripada doa kepada Allah SWT. Para bapak, para ibu yang hormati, para peserta mudah kubro dari manapun berada, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebih kami mohon maaf yang seadanya. Sekali lagi mudah-mudahan setelahnya kubro ini nanti kita di peningkatan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan setelah kubro nanti Allah mengambil azabnya kepada kita semua, bahkan dunia. Penyakit pandemi COVID-19 segera diambil oleh Allah SWT. Karena semua penyakit dari Allah, dan hanya Allah yang bisa mengambil kembali. Demikian, dan sama-sama terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin khawsan zaman an-nar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.